وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak Ahmad Yang kami hormati, Wakil Dekan 1 Fakultas Sains dan Teknologi, Dr. Delima Enggamareta, MKes AIFO. Yang kami hormati, Wakil Dekan 2 Fakultas Sains dan Teknologi, Dr. Syarifah M. Yang kami hormati, Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak Dr. Insinyur Heru Saryono Putro, MSI. Yang kami hormati, Ketua Program Studi Fakultas Sains dan Teknologi, Ibu Gutia Testiana MKo. Yang kami hormati, Ketua Program Studi beserta Sekretaris Program Studi Biologi, Kimia, dan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Raden Fata Palembang. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu dosen yang berkenan hari ini. Yang kami hormati, Ketua SEMAF, DEMAF, HMPS, BSO, dan Komunitas, Fakultas Sains dan Teknologi. Dan yang kami banggakan, seluruh peserta dan panitia yang hadir. Puji dan syukur nantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kenikmatan dan kesehatan sehingga dapat berkumpul pada pagi hari ini di Auditorium Perpustakaan UIN Raden Fata Palembang. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan pada juri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Selamat datang dalam acara Sistem Informasi Festival tahun 2025 dengan Dengan tema tema Five, 5 Vision, Vision, Innovation, Innovation, Bravery, Bravery, and and Empowerment Empowerment in in Tech Tech Era Era of of Himpunan Himpunan Mahasiswa Mahasiswa Sistem Sistem Informasi. Informasi. Hadirin yang kami hormati, pada pagi hari ini, saya Samudra Eliandi dan rekan saya Ulfia Okina Afifa akan memandu acara hari ini. ke acara pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz Bismillah. Selanjutnya, marilah kita saksikan persembahan tari tanggai dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Selamat Selamat menyaksikan. menyaksikan. Dari persembahan saja terhadap Dewa Siwa bahwa dari beraneka ragam bunga sehingga
Nama tari tanggai berasal dari alat atau properti yang terbuat dari lempengan tembaga dipakai penari, yaitu tanggai di 8 jari si penari kecuali jempol. Tari tangkai dibawakan oleh perempuan jumlah ganjil dengan alat dan primadona dan membawa tepak berisi sekapur sirih yang pada tamu hormat. Tari tanggai gambarkan masyarakat Palembang yang ramah dan menghormati tamu, dan tersirat sebuah makna ucapan selamat datang. Masyarakat Palembang yang ramah dan menghormati, menghargai serta menyayangi tamu yang berkunjung ke daerah.
Terima kasih. Itulah tadi persembahan tari tanggai dari perwakilan Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Saudara selanjutnya, marilah lantunan Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Fadli Akbar padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ala bawa lahu qayyiman liyunzira ba'san syadidan ladun syiral wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadhallahu ma lahum bihi min halali kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa fala'allaka bakhi'un nafsaka ala darihi hadzal hadis inna ja'alna 'alal ardi zinatan laha hum wa inna laja'iluna ma juruza hasibta an tahfi kanu al fityatu ila kahfi rabbana atina fadarabna ala adhanihim lin isbaini kanaba fityat aman zidna hum huda him ilqamu faqa samawat dan ul
Qani Jazakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sodakallahul azim, sodakallahul azim, sodakallahul azim. Terima kasih pada saudara Fadli Akbar. Semoga baik yang membaca maupun yang mendapat pahala Allah. Amin. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UIN Raden Fatah Palembang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, laporan dari Ketua Pelaksana Kegiatan Sistem Informasi Festival tahun 2025 kepada Kakanda Rivaldi Arliansyah, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Isnaini MPD, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Ledi Heru Sarjono Putro MSI, Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi. Yang terhormat Ibu Gusmelia Tesniana MKom, selaku Ketua Prodi Sistem Informasi. Yang terhormat Bapak Alif Sahroni, CRT, selaku pemateri, serta rekan-rekan panitia dan seluruh peserta SIPES 2025 yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk menghadiri pembukaan Sistem Informasi Festival tahun 2025. SIPES ini merupakan kegiatan tahunan Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Tahun ini kami mengusung tema 5, to Vision, Innovation, Bravery, and Empowerment in Tech Era, yang bertujuan untuk menumbuhkan semangat inovatif, keberanian, dan pemberdayaan mahasiswa di era teknologi. Rangkaian SIPES 2025 akan dilaksanakan selama 3 hari, yaitu 31 Oktober hingga 2025. Kegiatan utamanya yaitu Seminar Nasional Sistem Informasi, Mobile Legend Competition, Futsal Competition, serta Mini Hackathon. Kami berharap seluruh rangkaian acara ini berjalan lancar dan memberikan pengalaman berharga bagi semua peserta, sekaligus menunjukkan bahwa mahasiswa sistem informasi unggul dalam teknologi, inovasi, dan sportivitas. Saya, Ripaldi, selaku Ketua Pelaksana SIPES 2025, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak fakultas, sponsor, media partner, dan terutama kepada seluruh panitia atas kontribusinya. Semoga SIPES 2025 menjadi langkah nyata mewujudkan generasi mahasiswa yang visioner dan berdaya. Demikian laporan ini saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kakanda Rivaldi Arliansyah yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, pada Ayunda Indah Permatasari. Silakan. Alhamdulillah. Inu ala umuriddin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama tak hentinya, marilah kita panjatkan puja dan puji kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana atas bahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul sistem tahun. Yang saya hormati kan Fakultas Sains Bapak Dr. Muhammad Isna. Saya hormati hadir di sini bersama kita Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi Bapak Dr. Insinyur Ledi Sarjono MSI. Saya hormati narasumber Seminar Informasi tahun 2 kali Pak. Yang saya hormati juga Kaprodi Sistem Informasi dan Testing. Yang saya hormati para pengurus MAP, HMPS, BSO, dan komunitas Fakultas Sains. Dan tentunya tak lupa juga yang saya hormati para pihak sponsor, media partner, para tamu undangan, peserta, dan juga panitia pelaksana yang mungkin saya sebut satu persatu tanpa mengurangi. Baiklah teman-teman, inilah kegiatan Sistem Informasi Festival tahun 2020 yang telah disampaikan oleh Ketua Pelaksana tadi bahwa
SIPES ini merupakan kegiatan tahunan dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi. Melalui kegiatan ini kita harap untuk bisa jadi wadah bagi kita untuk menambah pengetahuan kita, untuk semangat kreatif, dan tentunya juga dengan kegiatan SIP untuk mempererat tali silaturahmi kita antar peserta baik dari lintas prodi maupun tingkat universitas. Juga kami mengucapkan selamat datang kepada para peserta seminar maupun perlombaan yang akan dilaksanakan 2 hari ke depan. Semoga para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik nanti. Dan sama juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak sponsor yang telah membantu dalam kegiatan SIPES dan juga para media partner yang telah membantu aplikasikan kegiatan ini berluaskan. Dan tentunya apresiasi juga sebesar-besarnya sampaikan kepada para panitia pelaksana yang telah berdedikasi keras dalam beberapa bulan terakhir. Kita beri aplaus dulu. Mungkin itu saja, tidak yang saya sampaikan. Jika terdapat salah kata, saya mau akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ayunda Indah Permatasari atas kata sambutannya. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi pada Kakanda Kevin Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan nikmatnya kita bisa berkumpul pada hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad. Yang pertama yang saya hormati Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Bapak Dr. Muhammad Isnaini MPD. Dan yang membersamai kita Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi Bapak Dr. Insinyur Ledis Heru Saryono Putro MSI. Dan yang saya hormati Kepala Prodi Sistem Informasi Ibu Gusmelia Testiana MKOM. Dan yang saya hormati pemateri Kakanda Muhammad Ali Fahroni STRT MT. Selamat datang Kak. Mungkin tak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya harap SIFES tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dan akan terus berjenjang dan tidak terhenti sampai tahun ini. Semoga juga acara ini lebih sukses dan lebih meriah dari tahun sebelumnya dan menjadi pelajaran untuk SIPES di tahun mendatang. Di kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan rasa apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia SIPES 2025 karena telah menyelenggarakan acara ini. Yang telah berbulan-bulan mempersiapkan yang tidak bisa menjadi tapi bisa jadi. Dan juga terkhususnya kepada Ketua Pelaksana Rival, saya sangat apresiasi karena mungkin sedikit banyak saya tahu kenapa acara ini bisa diselenggarakan. Mungkin tepuk tangan dulu untuk Rival. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakanda Kevin Rizky Pratama atas kata sambutannya. Baik, memasuki acara selanjutnya.
Penyampaian kata sambutan sekaligus pembukaan acara secara resmi oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak Dr. Insinyur Ledis Heru Saryono Putro, MSI, kepadanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina. Dan syukur kita Allah SWT. Di hari ini, hari Jumat, pagi hari ini, dan ini dengan baik. Pertama yang kami hormati kan din dan dan insya Allah nanti ya yang kami hormati ada kesibukan apapun itu kita harus melaksanakan tugas ram atau rencana ataupun prodi dan kegiatan ini kan antara ya yang kami hormati tentu Pak narasumber ya Pak Muhammad Ali Fahroni SRT ya di terapan dan Master Teknik. Alhamdulillah dan terima kasih Mas Ali sudah kegiatan kami dan teknologi. Mohon dan berbagi dan ilmuwan kait Pak Mas untuk pengembangan dan para mahasiswa khususnya di sistem informasi di ST Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden. Kami hormati Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi, Saudara Kevin Rizky Pratama. Betul Vin ya? Alhamdulillah. Yang kemarin 2 hari yang lalu ya, dan ya. Alhamdulillah itu juga disupport oleh kita semua dan itu kegiatan 5 universitas bersama 5 nasional ya Vin. Dan diselenggarakan di Kabupaten Fatah. Kami hormati juga dan dan mahasiswa informasi hari betul. Ini orangnya pendiam. Insya Allah tidak diem. Diem tetapi aksi gitu. Kita semua ini kan ada passionnya, ada caranya, ada gayanya masing-masing. Ada yang aktif tapi proaktif juga, ada yang silent tapi aktif ya. Itulah kita. Itu namanya nice atau relung ya.
dalam relung itu ada peranan atau kontribusi passion kita dalam melaksanakan passion itu yang akan menjadi bagian kita untuk berkontribusi di dalam kehidupan dan masa depan masing-masing dan secara umum dalam kesejahteraan global di masa. Kemudian ya tentu ketua panitia dan panitia yang sudah upaya maksimum melaksanakan kegiatan ini dan inilah buah pekerjaan ya. Jadi ada upaya beberapa bulan terakhir untuk ini. Alhamdulillah insya Allah hari ini mulai tanggal 31 Oktober 1 ya. Dukung kegiatan ini dan kita laksanakan dengan semaksimal mungkin dan mungkin dan nanti kita lihat dan kita perdengarkan sebagai hal yang disampaikan khusus di pagi ini ya di seminar untuk lingkup ICT ya. Saya sering menyampaikan kalau informasi ini saya luaskan ya, TT atau TIK. Apa itu ICT, informasi, teknologi dan communication. Communication, teknologi and TIK dalam bahasa Indonesia. Ya. Dan itu suatu keniscayaan di hari ini. Nah itulah yang akan membuka dan bisa berkasih luas dan bisa kasih dengan device kita dan bisa tersebar di berbagai pelosok secara global. Itulah ICT sebagai ranah kehidupan kita ya sudah dan atau masuk di Green Campus banyak sekali by Green Metric ya ICT luas. Saya sebenarnya menantang Anda semua untuk kontribusi luas dengan ICT. Terima kasih Bapak. Untuk pengembangan dan aksi-aksi lanjut ya dalam ICT tersebut yang itu menjadi tantangan dan fasilitas kita ke depan untuk terus kita pahami dan kita pelajari sehingga salah satunya yang ada di kita prodi masih akan aktif dan aksi di dalam melaksanakan atau dengan ICT. Sekali lagi Rivaldi dan kawan-kawan ada Nafasa. Mana Nafasa? Oke, kemudian ada hafal nama. Ini laksanakan kegiatan hari ini dengan penuh semangat dan maksimum dengan seluruh kekuatan yang kita ya. Tadi Rivaldi singkat sekali ya, saya sudah tanya tadi kan ada Mobile Legend, tim, ada futsal, ada 16 ton 4 tim. Gampang untuk berbagi lintas bahkan global ya, mungkin dari beberapa area di Indonesia kegiatan ini secara online. Saya kira begitu dan sekali lagi mari kita laksanakan kegiatan kita dan terus kita kembangkan keilmuan kita di ICT tersebut ya. Dan di tahun ini kita sedang melaksanakan pekerjaan besar bersama Dinas Kominfo Bapak ya di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, salah satunya penuh untuk itu melalui Anda semua dan para dosen terlibatan di dalam menciptakan
dan salah satunya adalah satu data untuk Sumatera Selatan, saya kira begitu ya. Dan itu menjadi tantangan Anda dengan keilmuan yang Anda pelajari ya di sistem informasi. Terima kasih juga saya lihat ada putra-putri yang sudah hadir. Putra-putri betul? Di Fakultas Sains Teknologi, kemudian ada senior Anda di sistem informasi, saya lihat ada Ade Kurniawan, yang lain ya. Terus tunjukkan atau kembangkan kepada para adik kelas Anda untuk mengembangkan organisasi. Ya, saya kira ini kerjaan yang penting yang merupakan agenda rutin di Himpunan Mahasiswa Informasi tadi disampaikan oleh Laksana maupun Kadema Fakultas. Yang penting adalah ini di samping ada lain ya. Tim Informasi Festival 2000 itu ini jadi poin pada pengembangan organisasi. Poin-poinnya ya tadi buat event seperti ya, banyak sekali tantangannya. Kita sudah mampu dan melaksanakan kegiatan ini dengan berbagai kendala atau kekurangan atau keadaan kita semua, ya masih bisa terlaksana dengan. Kemudian ini menjadi ajang atau menjadi wadah lah saya ya. Anda terus berpikir lebih dalam, lebih militan, lebih tajam gitu ya dalam keilmuan Anda, khususnya di bidang ICT yang saya maksud. Walaupun memang kegiatannya kan kita kembangkan ke ada aspek olahraganya, ada apa Anda sendiri yang hackathon ya, dan kemudian ada aspek yang mungkin Gen Z lah ya, Mobile Legend, lain-lain ya, saya kira begitu. Dan ini sudah Anda laksanakan dan mudah-mudahan di 3 hari ke depan bisa makin baik dalam pelaksanaan. Dan juga kami berpesan selaku di fakultas, kerjakan dengan baik, dengan sportif. Ya, pengalaman tahun lalu agak serius juga itu ya Kevin ya, SI Festival ini gitu ya. Pertama nanti ketika Anda di Kopi Mall ya, karena itu ruang publik dan Anda harus belajar di sana. Bahasanya belajar ya, saya sering nyebut, karena banyak tantangan di sana. Karena itu open space ya, bukan, maksudnya area opens ya, bukan open space. Ya, area terbuka yang di luar kampus. Pertama Anda harus berpegang pada aturan, berpegang pada adab, dan kemudian berpegang kepada mekanisme. Kami berpesan kegiatan ini harus dilaksanakan dengan tertib, baik, sesuai dan prosedur, dan sesuai dan prosedur, dan apalagi ketika ada di ya, dan seluruh panitia dan senior ya, dan seluruh panitia dan senior saya harap juga bisa melaksanakan sesuai dengan ya dan bisa melaksanakan sesuai dengan ya dan sportif dan pegang teguh pada sportif dan pegang teguh pada. Oke, saya kira ini juga secara live ya. Saya mesti teman-teman yang live dan turut hadir di Sains dan Teknologi. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, Bapak Ibu semua, baik yang offline hari ini di Bapak Ibu semua, baik yang offline hari ini di lantai 4 Perpustakaan UIN Kota Palembang maupun secara daring atau online di luar gedung ini. Kira demikian dan manfaat kegiatan ini sebagai pengalaman
sebagai pembelajaran dan terus tingkatkan dari waktu ke waktu dan belajar dari kekurangan atau kendala atau kelemahan yang Anda hadapi atau kendala atau kelemahan yang Anda hadapi atau dan untuk berkembang dan baik di masa mendatang. Saya kira demikian beberapa hal yang mungkin dapat kami sampaikan, mewakili Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, dan beliau berpesan bahwa tadi sudah sampaikan beberapa hal untuk melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan tadi Dema sudah menyampaikan untuk kita kerjakan lebih baik dari sebelumnya dan terus dapat dilaksanakan oleh himpunan SI masa-masa yang akan datang. Terima kasih, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dan pada kesempatan ini mari kita membuka kegiatan ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Tim Informasi Festival 2025, Vibe ya, Vision, Innovation. yang telah sambutan sekaligus membuka acara festival tahun 2025 secara resmi. Selanjutnya, bacaan doa yang akan dipandu oleh Saudara Emreno Juliansa. Padanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah semuanya kita Ya Allah Tuhan yang 1 Oktober kami berkumpul dan 4 serta tajam referee empowerment saling majukan beri petunjuk ahilah kami ilmu yang kuat. Oh Tuhan, ya Allah, ampun segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami dan dosa para guru serta kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara Emreno Juliansa. Semoga doa yang kita panjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan selamat datang kepada Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Azim Baidillah SHMH. Dengan berakhirnya doa tadi, maka selesai sudah acara pembukaan sistem informasi festival tahun 2025 pada pagi hari ini. Marilah kita tutup pembukaan pada pagi hari ini dengan melakukan lafaz hamdalah. Kami berdua selaku Master of Ceremony ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Saya Samudra Eliandi serta rekan saya Okina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kami mengundang Bapak Wakil D3, pemateri, Pak Umum, Ketua Pelaksana, dan Ketua Dema untuk bisa bersama ini. Ayalah.
Cek 1. Cek. Halo semuanya, masih semangat? Masih semangat? Mana suaranya? Masih semangat? Walaupun di depan ini, hanya di barisan depan ini, yang saya lihat orang-orangnya, namun untuk menggelegarkan ruangan ini itu sangat-sangat cukup. Maka dari itu, saya akan mengetes suara-suara teman-teman sekalian. Selamat pagi. Jawabnya pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Boleh? Kita coba. Selamat pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Oke, dari sebelah kiri belum ada suara, dari atas belum ada suara. Bersuara. Kasihkan yang terbaik, tunjukkan jiwa-jiwa mahasiswa kalian. Oke? Ya semuanya, selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk acara kita pada hari ini, mohon izin Kak untuk bermain sebentar. Kalau tadi kita sudah memberikan suara kita, mengeluarkan suara kita, maka selanjutnya saya akan mengetes insting kalian. Ataukah sudah siap untuk mengikuti seminar kita pada hari ini? Oke, teman-teman sekalian boleh fokus dulu ke saya. Halo. Permainan cukup mudah. Pemanasan, bukan permainan. Pemanasan sebelum menghadapi seminar pada pagi hari ini. Gini. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Gerakannya ada gerakan gini. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Siku, pundak, tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Oke, kita peragakan biar kita pemanasan kita pagi hari ini biar masuk. Karena dari mata-mata teman-teman sekalian masih sayup-sayup, masih kecil. Oke, cara mudah, kalian rapat ke tangan kalian di depan. Oke, seluruh, taruh dulu HP-nya. Oke, gini, tepuk siku, sebelah kiri. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Siku, pundak, tangan, tepuk siku. Yang terakhir, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Oke, kita ulang, ayo. 1, 2, 3. Bersuara juga kalian. Jangan nyuruh aku, gugup aku agak tambah. 1, 2, 3. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Lebih kuat, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Siku, pundak, tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih kepada semuanya. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan memimpin jalannya diskusi kita pada hari ini dengan seminar baik. Izinkan saya membuka acara kita pada pagi hari ini dengan sebuah pantun yang sudah saya persiapkan dari jauh-jauh hari. Mentari pagi, sinari taman, burung berkicau, riang bersahutan. Assalamualaikum para hadirin sekalian. Mari kita mulai acara dengan penuh perhatian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di audit yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga salawat serta salam kita hanturkan, kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Selanjutnya, yang terhormat kepada Bapak Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. Muhammad Isnaini MPD beserta jajarannya, dan yang terhormat kepada narasumber kita Pak Muhammad Ali Fahroni SDRT MT, dan yang sangat kami banggakan teman-teman atau peserta yang hadir pada hari ini. Baiklah. Selanjutnya, kami menghimbau kepada teman-teman sekalian ketika nanti jalannya diskusi kita, kami harap kepada seluruh peserta agar tetap fokus dan melihat dan seksama, melihat secara seksama, tidak ada yang bermain HP, fokus untuk mencatat dan mempersiapkan untuk pertanyaan-pertanyaan di akhir nanti. Baik, izinkan saya membacakan rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan, penyampaian CV narasumber, ketiga itu penyampaian materi dari Kak Muhammad Ali Fahroni, SDR MT, yang keempat itu sesi diskusi dan tanya jawab, dan yang kelima pemberian cenderamata, dan yang keenam itu penutup. Baik, sama-sama dan bersama-sama kita buka acara kita dengan lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya izinkan saya membacakan CV dari narasumber kita pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Bapak Muhammad Ali Fahroni, seorang dosen yang berpengalaman di bidang teknik telekomunikasi dan manajemen proyek. Saat ini beliau aktif sebagai dosen di Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang. Dan sebelum juga pernah mengajar di Universitas Tridinanti, Palembang. Selain itu, beliau juga pernah menjadi narasumber di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, di mana beliau turut mengembangkan berbagai solusi inovatif berbasis riset dan pembelajaran terbaru. Dalam perjalanan karirnya, beliau dikenal sebagai sosok yang berdedikasi, kreatif, dan memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik, baik dalam bekerja secara mandiri maupun berkolaborasi dengan tim. Secara akademik, Bapak Muhammad Ali Fahroni menyelesaikan pendidikan Magister Teknik Telekomunikasi di Institut Teknologi Bandung, serta Diploma 4 Teknik Telekomunikasi di Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Bapak Muhammad Ali Fahroni untuk menyampaikan materinya. Kepadanya kami silakan. Silakan beri tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Terima kasih kepada moderator. Izin Pak Wakil Dekan Dr. Maaf Pak, lupa. Tedis Heru MS telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi tentang teknologi di era digital, unlock, dengan tema
unlock digital transformation, opportunity dan juga challenge. Apa challenge dan kesempatan yang bisa kita raih di era digital saat ini. Tapi sebelum saya masuk ke materi, saya ingin menyamakan persepsi dulu sama teman-teman karena sepengetahuan saya ketika kita berbicara tentang era digital, teknologi atau artificial intelligence dan sejenisnya, itu banyak orang yang mispersepsi. Ketika kita membahas dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, semakin cepat, itu banyak orang berpikir bahwa dengan berkembangnya teknologi lapangan pekerjaan berkurang. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang berpikir demikian. Tapi sebenarnya saya di sini untuk meluruskan mispersepsi tersebut. Ketika teknologi itu dibuat untuk mempermudah kinerja dari manusia dan tidak akan pernah menggantikan manusia. Mungkin untuk gambaran yang simple kita lihat di kehidupan sehari-hari atau teman-teman di sini juga mungkin sering melihat yang dulu gate parkiran di mall atau di pusat perbelanjaan yang dulu dijaga sama orang, dijaga sama person, dijaga sama manusia, itu terutama di pintu masuk sudah digantikan dengan yang namanya teknologi gate otomatis di mana kita masuk hanya tap kartu atau tekan tombol, kartis langsung keluar. Seolah-olah secara selintasan itu terlihat, oh manusianya hilang nih, berarti pekerjaannya berkurang. Sebenarnya kalau kita pelajari atau kaji lebih dalam lagi, ketika digantikan dengan teknologi, manusia tetap tidak berkurang. Justru kita mengupgrade diri dan mesin atau gerbang otomatis yang dibuat itu tetap perlu di-maintain. 1 minggu sekali, 2 minggu sekali. Pekerjaannya tidak hilang. Tapi kita upgrade diri, upgrade ilmu, investkan ke diri ilmu, otak kita belajar ilmu baru, kita belajar lagi ikut kayak kegiatan sekarang ini, belajar tentang digital itu seperti apa, pemrograman seperti apa. Jadi di gerbang otomatis itu ada tim-tim untuk maintenance-nya, ada bagian IT ketika program ada yang bug, sensor yang tidak terbaca, itu tim khusus untuk menanganinya. Terus ada lagi tim untuk engineering-nya ketika motor untuk ngangkat si gerbang mati atau kelistrikannya bermasalah. Tetap ada pekerjaan-pekerjaan tapi bidangnya lebih di-upgrade. Mungkin yang awalnya hanya kerja duduk menjaga parkiran dari jam 10 sampai jam 9 malam. Sekarang hanya 1 minggu sekali kerjanya maintain dan lain sebagainya. Jadi teknologi itu mempermudah pekerjaan tanpa dan tidak akan pernah menggantikan pekerjaan. Karena banyak mispersepsi tentang teknologi akan menggantikan, oh tidak mungkinlah teknologi berkembang pesat, banyak yang skeptis tentang teknologi, kebanyakan nonton Transformer atau Terminator, teknologi mah bakal stuck di situ-situ aja. Itu mungkin pemikiran orang yang tahun 90 atau 80 ketika konsep internet baru digarap atau ada peneliti ingin membuat konsep Internet of Things di era 90-an, itu mungkin di era itu juga sama seperti saat ini, dianggap kurang update, mungkin juga terlalu banyak bahaya. Mungkin di era itu ada orang buat konsep, saya ingin ngobrol dengan lampu. Di tahun 90-an terdengar seperti gila. Mana bisa manusia ngobrol dengan lampu, mana bisa manusia ngobrol dengan pintu. Tapi di era saat ini itu sangat relevan. Kita bisa perintah lampu untuk mati, memerintah pintu untuk buka, open the door. Oke, door open. Kita ada komunikasi dengan Google Voice, Google Recognition. Itu dampak dari perkembangan teknologi. Jadi kita tidak boleh skeptis dengan teknologi. Udahlah, kita harus upgrade ilmu tentang teknologi ataupun yang sejenisnya. Oke, kita masuk ke teknologi di era digital. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa itu digitalisasi,
pengertiannya, manfaat dari digitalisasi itu apa sih untuk kita di kehidupan kita sehari-hari, kemudian dampak positif maupun negatif. Segala sesuatu pasti ada dampak baik positif maupun negatif. Itu beriringan. Di sini kita bagaimana menonjolkan dampak positifnya agar bisa mengcover dampak dari negatif digitalisasi. Kemudian nanti bagaimana tantangan di era digitalisasi saat ini, apa yang akan kalian hadapi, bagaimana cara menanggapinya, kemudian faktor-faktor pendorong digitalisasi itu ada apa aja sih yang mempercepat perkembangan atau arah ke digitalisasi, kemudian profesi yang potensial di era digital itu apa saja sih, dan potensi-potensi pekerjaan yang bakalan mengurang di era digitalisasi itu apa saja. Nanti kita akan bahas satu persatu. Next. Apa yang terjadi di dunia digital? Seperti yang tadi pembahasan digitalisasi. Apa itu digitalisasi? Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu apa itu digitalisasi? Sudah mulai paham apa itu digitalisasi? Dari namanya digital dan isasi. Tahu apa itu digitalisasi? Mas siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Adil Uwais dari kelas 2583F, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan memberitahu bahwa digitalisasi itu adalah perubahan zaman, pendorongan dari perkembangan zaman, yaitu dari era biasa menuju era digital ataupun semua kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan digital. Mas siapa tadi? Adil. Oke, terima kasih Mas Adil. Mungkin ada lagi digitalisasi yang punya pengertian berbeda. Tadi kata Mas Adil perkembangan dari yang biasa menjadi digital. Mungkin ada lagi? Sudah benar Mas Adil tadi berubah dari yang biasa menjadi digital. Tapi mungkin saya lebih perjelas lagi bahwa digitalisasi itu merubah segala sesuatu informasi yang awalnya bentuk cetak, awalnya bentuk file, awalnya dokumen tersebut bentuk digital dari awalnya dokumen tersebut berbentuk cetak ke digital. Tujuannya apa? Banyak sekali manfaat untuk efisiensi. Tidak perlu lagi ada ruang arsip yang bertumpuk kertas di dalamnya atau lemari-lemari yang dipenuhi dengan kertas dokumen. Dengan digitalisasi semua tersimpan di cloud. Selagi internet bisa diakses, kita bisa mendapatkan data tersebut. Untuk tingkat keamanan juga lebih baik dibanding era sebelumnya, di mana jika ada kebakaran di ruang arsip atau bencana alam, berkas tersebut tetap aman dalam bentuk digital. Terus kemudian juga untuk aksesnya juga lebih gampang mencari dengan era digital ini. Oke, lanjut. Kemudian dampak dari penggunaan di perkembangan teknologi di era digitalisasi ini selalu ada dampak positif dan juga negatif. Nah, di sini dampak positif dari teknologi itu kita bisa terkoneksi dengan dunia hanya dengan segenggam gadget seperti di Wakil Dekan tadi sampaikan. Kita bisa akses apapun dengan handphone, dengan gadget. Kita bisa mempermudah akses komunikasi antar negara, antar benua, transportasi, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan banyak lagi hal yang dipermudah dengan gampang dan secara real time pun bisa kita akses untuk komunikasi dengan lawan bicara di luar negeri. Kita bahkan bisa melihat suasana lingkungan di sana saat itu secara real time dengan video call dan lain sebagainya. Dan banyak lagi akses yang bisa kita dapat dengan perkembangan teknologi hanya dari bagian komunikasi. Kemudian next. Untuk pendidikan, jelas dampaknya sangat banyak di perkembangan di pendidikan. Yang dulu kalau kita mau mengakses sesuatu materi atau jurnal atau apapun lah penelitian-penelitian sebelumnya, kita harus mencari
ke universitas atau di perpustakaan kakak tingkat kita, jurnal yang telah dibuat, penelitian, skripsi, tesis, dan lain-lain. Sekarang kalian bisa akses dalam bentuk digital. Di Google Scholar banyak penelitian, kalian tidak perlu capek-capek cari referensi ke perpustakaan, ke toko buku, dan lain-lain. Kalian cukup dari rumah, akses internet, komputer, kalian bisa mendapatkan informasi semua yang ingin kalian cari. Kemudian kalian bisa menganalisa banyak hal menggunakan teknologi untuk terutama di digital learning platform untuk pendidikan, terus juga untuk dosen atau juga mahasiswa yang ingin ya Pak, boleh Pak. Untuk dosen misal hari ini berhalangan hadir, tetap bisa melakukan perkuliahan dari jauh dengan video conference, ada Zoom, Google Meet, dan banyak platform-platform lainnya. Next. Nah, untuk di pekerjaan ini mungkin kalian sudah belajar di semester awal di konsep teknologi, bagaimana step-step perkembangan industri di bidang pekerjaan seiring perkembangan teknologi. Yang pertama menggunakan industri 1.0, tenaga uap, upgrade lagi ke kelistrikan untuk produksi massal. Industri 3.0 sudah menggunakan komputer tapi masih basic yang sederhana. 4.0 sudah menggunakan Internet of Things seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Internet of Things menambahkan internet ke things atau ke benda untuk bisa berinteraksi, kita akses menggunakan internet. Bahkan sekarang sudah industri 5.0 menggabungkan machine learning, Internet of Things, dan juga artificial intelligence, di mana mesin tersebut bisa mempelajari daily rutin kita. Misal kita sering buka Manchester United, itu iklan-iklan yang kalian buat, iklan-iklan yang muncul itu tentang Manchester. Atau kalian senang basket, iklan-iklan yang muncul itu machine learning belajar dari apa yang sering kalian buat. Itu algoritmanya muncul dari kegiatan rutin yang sering kita buka. Itulah perkembangan dari industri 5.0. Oke, berikutnya. Transportasi. Sekarang sudah banyak platform transportasi, bahkan untuk di negara-negara besar seperti Korea, Amerika, mereka sudah sedikit yang menggunakan transportasi pribadi, mereka lebih utama menggunakan Grab, Gojek, Uber, karena untuk biaya perawatan, maintenance, mesin, supir, dan juga bensin dan lain-lain, pajaknya mereka lebih safe untuk naik transportasi umum tapi yang premium. Jadi lebih menghemat cost dan mempermudah mereka, tidak perlu maintenance. Oke, next. Kemudian terakhir di bidang kesehatan, jadi mungkin kita dulu kalau sakit harus datang ke rumah sakit, mengantri, mengambil nomor antrian. Sekarang bahkan kita dengan teknologi, dengan era digital saat ini, kita hanya di rumah, kita bisa berkonsultasi langsung sama dokter. Banyak media platform yang menyediakan untuk itu, ada Halodoc dan lain sebagainya. Bahkan kita langsung bisa mendapatkan obat hasil dari konsultasi kita tersebut. Sebegitu banyak dampak yang dihasilkan dari perkembangan teknologi di era saat ini. Tapi walaupun ada dampak negatif, tentu juga ada yang mengiringinya. Dampak walaupun positif selalu beriringan dengan negatif, tapi dengan kita memperdalam atau memperbanyak, meningkatkan dampak positif untuk mengcover dampak-dampak negatifnya. Ini adalah salah satu contoh dampak negatif di perkembangan era teknologi saat ini. Nah, ini adalah dampak penggunaan teknologi, dampak negatifnya yaitu kita terbelenggu dengan media sosial. Mungkin tanpa kita sadari, kita di era saat ini tidak bisa hidup tanpa menggunakan gadget walau hanya 1 jam. Minimal kita lagi menunggu, lagi di jalan, kita pasti menyempatkan untuk membuka handphone dan terbelenggu sama internet atau media sosial. Tanpa kita sadari, mau tidak mau, dan itu pasti. Dan kalau kalian terlalu banyak mengkonsumsi media sosial, itu
bisa menurunkan yang pertama konsentrasi kalian akan hilang. Mungkin teman-teman kalian yang kalau diajak ngobrol, itu terlalu banyak konsumsi media sosial. Jadi tingkat konsentrasi untuk ngobrol sama lawan bicaranya itu berkurang. Kemungkinan juga kecerdasan kita mengurang sedikit demi sedikit karena terbelenggu oleh media sosial. Next. Terpapar konten negatif ini sudah pasti tidak bisa dihindarin, cuma kita sebisa mungkin meminimalisir dengan bertambahnya teknologi media sosial yang bebas mengungkapkan apapun, mengekspresikan apapun yang ingin diekspresikan. Dampaknya tadi, misal cewek-cewek yang pengen mengekspresikan diri dengan pakaian vulgar dan lain sebagainya, itu tidak bisa dihindarin. Kita hanya bisa meminimalisir seminimal mungkin untuk terpapar konten tersebut. Oke, next. Ujaran kebencian dan hoax juga bagian dari kebebasan berbicara di tempat umum, di mana internet menyediakan itu untuk kita semua. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Mungkin dulu kalau kita nonton berita, cuman bisa bergumam, wah orang ini parah nih, orang ini gini, tapi kita tidak bisa mengekspresikan. Dengan teknologi saat ini, gumaman dalam hati itu bisa kita tuangkan dalam bentuk chat, bisa kita tuangkan dalam bentuk tulisan, bahkan bisa kita tuangkan dalam bentuk video. Jadi dalam penggunaan media sosial, internet, dan apapun platform sejenisnya, kita harus memfilter semuanya, konten baik, buruk, kemudian tidak semua konten itu harus kita ikuti, tidak semua konten harus kita komentari. Cukup untuk ilmu, pelajaran, oh ini tidak baik nih, jangan lagi dilakukan untuk kita, seperti itu. Next. Terhambatnya kematangan sosial, mungkin kalau untuk generasi Z masih bisalah beradaptasi karena kalian lahir di tahun 2000-an ke 2010 itu teknologi tidak terlalu masif. Tapi di 2013 ke atas, anak-anak yang lahir di 2013, 14, 15, itu teknologi sudah sangat mudah diakses, HP sudah sangat murah. Jadi kemungkinan untuk mendapatkan keterlambatan kematangan sosial ini sangat-sangat besar. Anak-anak teman-teman saya yang sudah punya anak itu umur 5, 6, 7 tahun bahkan mereka tidak bisa berinteraksi sama teman-temannya. Dikarenakan dari kecil sampai ke besar dia tidak ada kegiatan offline. Dia fokus di HP, main HP. Jadi untuk memulai percakapan dengan lawan bicara mereka masih canggung. Itu mungkin kalian punya teman atau ponakan-ponakan yang umur 5, 6, 7 tahun dari sekarang. Itu keterlambatan kematangan sosial. Mungkin di era kalian atau di era saya umur 5 tahun itu sudah main keluar, main kelereng, main layangan. Jadi untuk interaksi secara sosialnya itu lebih oke dibanding generasi alpha. Oke, next. Antisosial, kehilangan norma-norma sosial. Mungkin ada yang tahu dulu Marsyanda joget-joget di depan kamera itu di era itu tahun 2010-an itu dianggap orang gila. Sekarang orang gila itu bisa kita temukan di pinggir-pinggir jalan, bahkan di tempat-tempat makan yang dengan PD-nya berjoget. Itu di era penurunan etika, tata krama, sopan santun, moral. Bayangin di era mungkin tahun 90-an kecelakaan wanita celananya koyak itu aib bagi mereka, kebuka sedikit karena kecelakaan bukan disengaja. Beriring perkembangan zaman tahun 2010, 2020 celana sengaja dinaikin ke atas dan tidak ada rasa malu sama sekali. Itu akibat dari negatif di sosial media ini. Next, jadi orang juga egonya tinggi, tidak peduli dengan omongan orang lain. Yang penting dianya happy seperti. Next. Gangguan fisik jelas karena kita terlalu banyak berdiam diri dan mengkonsumsi makanan fast food, McD, KFC, main gadget.
Itu otomatis obesitas, gangguan radiasi ke otak, mungkin teleponan sama pacarnya dari pagi lagi sampai 2-3 hari tanpa mati. Kemudian mata otomatis rusak radiasi handphone. Itu banyaklah dampak-dampak negatif dari perkembangan teknologi atau di era digital. Tapi kita meminimalisirnya tadi dengan cara memperbanyak efek positif. Efek negatif tidak akan bisa dihilangkan, tapi bisa dikaburkan, di-cover dengan banyaknya dampak positif. Next. Depresi karena tadi selalu mengisolasi diri, tidak bisa bebas bercerita, tidak punya kemampuan untuk bersosialisasi, untuk mencurahkan ke teman-teman, curhatnya cuman ke media sosial, dari video sendiri, akhirnya menyebabkan depresi. Next. Nah, ini ada suatu quote yang menurut saya sangat bagus, bahwa teknologi itu berguna jika dijadikan sebagai pelayan, tapi sangat bahaya jika dijadikan sebagai guru. Jadi maksudnya teknologi itu kita jadikan pelayan. Saya perlu materi ini untuk menunjang kegiatan kuliah. Cari, tolong. Yang cari, kita yang perintahin, jangan kita yang diperintah. Atau gurunya adalah teknologi, itu bahaya sekali. Misal main game, kalau mau menang atau mau ini harus beli item ini. Kita diperbudak, kita mengikuti kegiatan. Terus nonton, oh drama ini ada yang bagus, sudah ini loh yang bagus. Kita terikut sama teknologi, kita didorong teknologi untuk mengikuti mereka. Kalau bisa kita jadikan mereka pelayan, bukan jadikan mereka guru. Oke, next. Jadi bagaimana kita menyikapi hal-hal tadi, dampak positif negatif, dengan cara meminimalisir seperti yang saya bilang tadi. Perbanyak kegiatan offline, mungkin biasanya kita 8 jam sampai 12 jam itu kegiatan online, bermain dengan gadget, kalau bisa diminimalisir. Mengurangi tidak mungkin, tapi setidaknya diminimalisir. Perbanyak kegiatan offline seperti saat ini, ngobrol sama teman, atau kalau cowok main futsal, main mini soccer, kalau cewek mungkin sekarang pedal. Perbanyak aktivitas untuk meningkatkan konsentrasi. Jangan kita diperbudak sama internet, sama teknologi. Kita jadikan mereka pelayan, menyervis kita apa yang kita butuhkan. Jangan kita yang disuruh mengikuti teknologi. Seperti itu. Itu bagaimana cara kita, tantangan kita untuk menyikapi perkembangan teknologi ini. Karena kalau mengurangi negatif mustahil. Jadi kita minimal meminimalisirnya. Oke, next. Kemudian faktor pendorong dari digitalisasi itu sendiri. Yang pertama adalah jelas telepon seluler atau gadget atau handphone. Ini mendorong, faktor yang sangat besar mendorong ke arah digitalisasi. Dengan handphone kita bisa melakukan semuanya. Bahkan berbisnis sekalipun kita bisa, tidak perlu toko, kita punya produk, kita buat dengan handphone, kita taruh di marketplace, di platform-platform online, kita langsung bisa mendistribusikan ke user. Itu dampak paling cepat mendorong digitalisasi. Kemudian perkembangan IoT juga mempengaruhi pendorong digitalisasi, di mana sekarang sudah banyak smart home, smart city, bahkan smart mall, mungkin smart restoran ada kayak di Kopi 7 yang mengantarkan makanannya sudah robot, atau smart mall itu di PIM parkiran itu sudah ada, oh di gedung ini parkirannya sisa 400. Ya, yang kosong ada sekian. Itu sudah ada pakai sensor-sensor yang dikirimkan data ke server dan menampilkan. Jadi orang tidak perlu masuk ke parkiran, lihat dari layarnya, oh ada parkiran kosong, masuk. Kalau penuh, tinggal putar balik. Sudah secanggih itu teknologi saat ini dan hampir ke arah full digitalisasi. Oke. Next, nah ini potensi pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kalian akan hadapi dan harus kalian upgrade skill kalian seperti yang saya bilang tadi.
Mau tidak mau teknologi harus dirangkul. Kita tidak bisa skeptis tentang perkembangan teknologi ini. Mungkin ini sumber dari Future Jobs tahun 2020-2025. Pekerjaan yang berkurang itu office dan administratif itu sudah berkurang 4.000 lebih. 1.600 manufacturing, construction, art, design itu kan sudah bisa pakai AI sekarang, ChatGPT, Gemini AI, buat ngedesain gambar sesuatu yang lebih canggih. Jadi fokus kita kemana? Tingkatkan bahasa Inggris, karena form-form untuk artificial intelligence itu kebanyakan Inggris yang detail, yang baku. Jadi kita tingkatkan skill kita di bahasa Inggris. Kita pelajari, mau apapun jurusan kalian, pelajarilah program atau IT atau teknologi. Jurusan apapun wajib mempelajari itu untuk mensupport, menunjang kalian di dunia kerja. Karena kuliah ini cuman kalian belajar berorganisasi, bersosialisasi, cari partner, cari link. Tujuan akhir tadi di kerja. Kalau cuman sampai materi di kuliah, kalian berat kalau untuk dapat kerja. Jadi kalian tujuan di sini cari link, cari kenalan, cari ilmu yang di luar mata kuliah kalian. Oke, saya rasa next sampai situ saja. Nanti ada sesi tanya jawab, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Kak Ali Farori atas materinya yang telah diberikan kepada kami. Mungkin kepada teman-teman masih semangat? Mungkin kita masuk selanjutnya, yang itu sesi diskusi, maupun itu kalau teman-teman ingin bertanya, memberikan tanggapan, atau apapun itu, kami silakan. Mungkin kami akan membuka 3 pertanyaan untuk teman-teman sekalian. Sebelum bertanya, ada syarat yang perlu kalian ketahui. Pertama, ketika sesi tanya jawab saya buka, kalian silakan pertama mengangkat tangan kalian. Kedua, sebutkan nama dan asal prodi. Dan yang ketiga, langsung pertanyaan. Dan pertanyaannya saya harap itu dapat singkat, jelas, dan padat. Sehingga pertanyaan kalian itu sampai kepada narasumber kita pada hari ini. Mengerti? Saya lihat dari teman-teman sudah ada yang persiapan maupun di atas maupun di bawah. Mungkin malah kita buka sesi tanya jawab kepada teman-teman sekalian, kami silakan. Oke, kepada saudara yang di tengah, silakan berdiri. Baik. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri dari Prodi Sistem Informasi yang saat ini tengah menempuh semester 3. Nah, Kak, kan kami itu sebagai mahasiswa itu sudah mulai sadar terkait berkembangnya era industri. Sekarang itu udah pindah dari industri 4.0 menjadi industri 5.0. Nah, dalam menghadapi ini juga kami itu tidak cukup kalau menguasai teori saja, tapi itu harus juga memahami teknologi. Pertanyaan saya, langkah apa yang harus kami ambil ke depannya untuk mempersiapkan skill yang akan kami hadapi ke dalam industri 5.0? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya Kak Fikri. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Kak Fikri. Oke, baik, selanjutnya langsung saja kita jawab kepada narasumber, kami silakan. Untuk yang lainnya silakan dipersiapkan. Oke, Fikri tadi ya. Iya, Untuk Kak. Fikri pertanyaannya Bakso Palembang begitu biar lemah ya. Kak mano cara kami menyikapi untuk menghadapi tantangan di tempat kerja, kurang lebih kayak itu. Setelah kuliah lah ya. Apa yang kalian perlu ke. Jadi untuk setelah kuliah ini atau after kuliah ini itu tantangan kalian yang sebenar-benarnya.
Cak mano tindakan apa yang harus kalian lakukan di ngadepi dunia kerja ini. Pertama kalian update terus teknologi, cari informasi terbaru. Sekarang dunia ini sudah kemana arahnya? Ikuti, bahkan kan sekarang media itu tidak cuma ada di media sosial, tapi ada juga di Bloomberg. Itu kan media-media berbayar. Investasi kelak ke otak, ke leher ke pucuk lah kalau bahasa sekarang. Investasi ke galau di sana. Kalian pelajari mungkin sekarang ada kriptografi, kalian pelajari media-media digitalisasi, kalian beli lagi buku-buku yang seputaran itu, kalian cari informasi kemana arah kemungkinan 5 tahun dari sekarang. Kalau prediksi 5 tahun dari sekarang, kalian harus tadi perbanyak pelajari tentang IT, jurusan apapun. Teknologi, kalau kayak finance dan lain-lain, desain grafis itu bakalan perkiraan aku selesai karena ada AI ini. Jadi kalian harus ngikuti zaman, belajar programan, perdalam lagi ilmu IT, apapun jurusannya. Karena itu bakal relate ke kerjaan 5 tahun ke depan. Banyak yang perlu pemrograman di bank juga bakal untuk sistem keamanan, kalian direkrut. Untuk dosen juga kalian bisa jadi bagian IT atau kalian pengen kerja di manufacturing, kalian bagian IT-nya itu bakal relate ke seluruhnya. Jadi poin jawaban dari pertanyaannya, cak mano arah kami setelah kuliah, perbanyak tentang teknologi. Update terus, cari informasi yang berbayar kalau perlu. Oh sekarang kemana nih arahnya? Ke sini, ikutin. Bayar, ndak apa-apa. Ilmu itu investasi yang ndak bakal rugi. Return of investmentnya jangka panjang dan sangat bermanfaat. Oke, sampai situ. Mungkin kalau kurang jelas, tanya lagi. Terima kasih. Ya gimana Kak Fikri? Tanggapan? Kak, kalau di SI itu kan kami nanti semester 5-nya itu bakalan dipilihin untuk 3 penjuruan. Ada penjuruan SIA,